Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa sektor batubara untuk melihat bagaimana potensi ke depannya. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten akan mulai menjual saham treasury-nya. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham JPFA. Saham JPFA hari Jumat kemarin naik 0,73% ke angka 1375. Jika kita perhatikan secara tren, JPFA saat ini trennya masih bergerak tren. Memang beberapa hari yang lalu atau awal Juli lalu, JPFA sempat turun setelah gagal break harga 1400. Tapi satu minggu ini bisa kita lihat JPFA masih kuat bertahan di atas support 1350 dan 2 hari terakhir masih bisa rebound kembali. Jadi secara tren JPFA trennya masih bergerak tren saat ini. Tapi ingat resisten kuat saat ini masih ada di zona sekitar 1380 sampai 1400. Tapi jika kita perhatikan garis EMA50 pelan-pelan sudah mulai bergerak naik sehingga ada potensi untuk berpotongan dan lanjut naik di atas garis EMA 150 sehingga secara tren jangka menengah apabila berhasil berpotongan JPFA akan lebih oke lagi untuk tren jangka menengah. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini memang bergerak turun. Dan kalau pemberitaan pada tanggal 16 Juli ini bahwa JPFA mau menjual 7,36 juta saham treasury-nya. Tapi untuk jadwalnya bisa kita lihat akan dijual mulai tanggal 1 Agustus sampai tanggal 29 September. Jadi baru akan dijual tanggal 1 Agustus. Jadi untuk bulan Juli ini JPFA masih belum bisa jual. Jadi sebelumnya JPFA sempat buyback saham-saham pada periode 5 April sampai 5 Oktober tahun 2017. Saat ini mereka akan menjual saham yang baru atau sebelumnya sudah di buyback. Tapi ada aturannya untuk buyback, untuk penjualan saham ini bisa kita lihat setiap hari penjualannya hanya paling banyak sebesar 20%. Setelah itu harganya juga ditentukan, bisa kita lihat di sini. Harganya tidak boleh lebih rendah dari harga penutupan perdagangan harian 1 hari sebelum tanggal penjualan. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan hari Jumat kemarin masih ada akumulasi, asing juga terlihat masih masuk akumulasi. Jadi walaupun 1 minggu terakhir ini terlihat ada beberapa hari asing keluar, tapi keluarnya masih kecil jika kita bandingkan dengan akumulasi yang telah dilakukan beberapa minggu terakhir ini. Jadi JPFA saya lihat masih ada potensi untuk minggu depan naik kembali mengetes harga 1400. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar garis EMA 150 atau garis EMA 50, saat ini menurut saya masih layak untuk di hold karena secara tren masih uptrend. Bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata masih kesulitan untuk break 1400 minggu depan, karena apabila masih gagal break, JPFA trennya masih akan sideways. Atau teman-teman masih mau hold terus selama JPFA trennya belum patah. Menurut saya selama masih kuat di 1350, JPFA secara tren masih oke. Atau untuk teman-teman sudah berhasil beli di sekitar 1200 ke bawah, menurut saya selama masih kuat di sekitar 1300, JPFA juga masih bisa di hold. Selama masih kuat berada di atas harga 1300, saya lihat JPFA masih ada potensi untuk mencoba break 1400. Apabila berhasil break, JPFA berpotensi lanjut uptrend menuju target berikutnya di sekitar 1475 sampai 1500 untuk tren yang lebih lama. Sekarang kita coba lihat untuk temannya satu sektor yang sama, saham Cepin. Saham Cepin bisa kita lihat secara tren saat ini juga sudah mulai uptrend. Setelah sebelumnya bergerak sangat downtrend, saat itu mulai reversal setelah menyentuh sekitar harga 4400. Setelah menyentuh target harga ini atau support ini, Cepin mulai sideways, berhasil naik di atas garis EMA 50 dan saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 150. Tapi bisa kita perhatikan di sini, Cepin saat ini atau 1 minggu terakhir ini mulai sideways karena masih gagal naik di atas harga 5.500. Walaupun sempat memang naik di atas 5.600 mengetes, tapi tetap ini harga 5.500 saja belum terkonfirmasi break. Sedangkan untuk support saat ini bisa kita lihat garis EMA 150 tepat di harga 5.300. Jadi secara tren Cepin masih layak untuk di hold walaupun 1 minggu ini masih gagal naik di atas 5.500. Jadi apabila teman-teman saat ini belum sampai entry di harga bawah, Cepin masih menarik untuk coba dipantau. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 1% lebih ini memang tidak terlihat ada akumulasi maupun distribusi.
Tapi asing bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini juga mulai masuk akumulasi saham Cepin. Jadi Cepin saya lihat minggu depan masih ada potensi untuk sideways dan naik kembali mengetes harga 5.500 sampai 5.600. Tapi apabila teman-teman ingin coba entry, menurut saya paling aman adalah coba tunggu kembali di sekitar 5.300. Karena masih sideways, masih ada potensi saya lihat Cepin untuk kembali turun mendekati atau menuju garis EMA 150 ini. Apabila terlihat masih kuat bertahan, menurut saya baru lebih oke untuk coba entry di sekitar support ini dengan target jangka pendek tetap di 5.500 sampai 5.600 untuk target take profit jangka pendek atau swing trade. Atau hold saja terus selama garis EMA 150 tidak dilewati. Dengan target lebih jauh menurut saya di sekitar 5.800. Apalagi bisa kita lihat garis EMA 50 juga saat ini mulai bergerak naik. Sehingga ada potensi untuk berpotongan ke depannya. Sekarang kita coba lihat sektor CPO yang saat ini juga menurut saya mulai bergerak naik. LSIP bisa kita lihat saat ini juga sudah berhasil break garis EMA 50 150 dan 1 minggu ini masih tertahan di resisten 1100. Harga 1100 memang jika kita perhatikan sebelumnya menahan kenaikan dari saham LSIP. Nah 1 minggu juga sempat naik harga berada di atas 1100 tapi tetap ini belum terkonfirmasi break. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan hari Jumat kemarin 0,91%, terlihat masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga sama masih terus masuk akumulasi saham LSIP. Jadi saham LSIP apabila teman-teman belum sempat entry pada saat break garis EMA 150, saat ini masih bisa pantau, masih bisa buy on breakout. Apabila berhasil break, LSIP masih berpotensi lanjut naik menuju target terdekat di sekitar 1140 sampai 1170 atau tunggu terkena koreksi dulu. Karena setelah berhasil break garis EMA 150, LSP belum sempat terkena pullback lagi atau mengetes kembali garis EMA 150. Jadi bisa tunggu juga LSP turun dulu mendekati garis EMA 150 sampai 1050 untuk coba entry di sekitar support ini. Tapi apabila teman-teman sudah berhasil buy on breakout di sekitar garis EMA 50 atau 150, LSP saat ini juga masih layak untuk di hold. Sekarang coba kita lihat TAPG. Saat ini baru mencoba untuk break garis EMA 150. Jadi menurut saya juga menarik untuk dipantau. Beda dengan LSP yang mungkin teman-teman anggap sudah naik lumayan tinggi, teman-teman menurut saya masih bisa pantau saham TAPG. Jadi TAPG saat ini baru mencoba untuk break garis EMA 150. Jadi bisa buy on breakout atau gagal break pun menurut saya masih bisa coba tunggu di sekitar garis EMA 50 yang saat ini masih berupa support di sekitar 585. Dan hari Jumat kemarin TAPG masih ditutup bertahan di harga 615. Jadi 1 minggu terakhir juga masih mencoba break, selalu gagal break. Tapi jika kita lihat TAPG juga saat ini mulai bangkit dari downtrendnya dan garis MACD pun terlihat saat ini juga mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat pada perdagangan hari Jumat kemarin terlihat sebenarnya masih ada sedikit akumulasi. Tapi asing terlihat masih terus distribusi saham TAPG. Jadi TAPG menurut saya masih layak masuk watchlist. Tapi untuk entry wait and see. Tunggu konfirmasi berhasil break dari garis EMA 150 baru ikutan entry karena setelah tren akan mulai uptrend dengan target jangka pendek untuk take profit menurut saya di sekitar 660 sampai 685. Walaupun kita pantau ternyata gagal break pun menurut saya masih tetap bisa masuk ke watchlist untuk coba tunggu di sekitar support EMA 50 saat ini sekitar 585. Jadi apabila gagal break kita bisa coba tunggu di support EMA 50, apabila masih bisa bertanda rebound baru ikutan entry. Seperti contoh LSIP bisa kita lihat. LSIP juga setelah berhasil break garis EMA 50 ternyata gagal break garis EMA 150. Berarti karena gagal break belum layak untuk entry, tapi kita bisa coba tunggu di garis EMA 50. Dan ternyata pada saat mengatas garis EMA 50 berhasil rebound, kita masih bisa coba entry di supportnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.